Kopi. Lalu usaha kafe ini kita mulai dengan 2015 dan untuk saya informasikan bahwa di Wulang Pari Kopi ini ya ada 6 varian kopi. Ada Arabica, ada Robusta, ada Julia, ada Red Caturra, ada Yellow Caturra, dan ada kopi biji tunggal yang namanya kopi lanang. Kalau yang ini kopinya kopi Manggarai asli? Ya, kalau kopi yang ada di Wulang Pari Kopi ini adalah semua kopi lokal. Sekalipun banyak tawaran kopi-kopi luar, tapi kita lebih utamakan kopi lokal, yaitu kopi Manggarai. Hasil sendiri dari kebun sendiri? Sekitar 60% dari kebun sendiri dan 40%-nya itu dari teman-teman petani yang kita latih, yang kita damping gitu. Ya. Lalu Pak Humberto sendiri ini Wulang Pari Coffee. Nah, filosofi apa yang diambil dari nama kafe di Wulang Pari ini? Sebenarnya ceritanya tentang Wulang Pari ini Pak, jadi ya cukuplah panjang ya, sejarahnya cukup panjang. Itu dari kata bulang, itu artinya bulan. Lalu pari itu artinya menjemur. Jadi di Wulang Pari Kopi ini jadi tiap hari ya kalau cuacanya bagus kita selalu menjemur kopi sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita. Ada tidak permintaan dari teman-teman ataukah mungkin dari daerah lain terkait dengan produk-produk yang dihasilkan? Oh iya, kalau untuk permintaan kopi dari luar ya cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya ada yang minta green bean atau biji mentah, lalu ada yang roast bean, kopi yang sudah sangrai, ini salah satunya yang sudah sangrai, dan yang paling banyak itu adalah kopi bubuk. Ya. Nah kalau yang macam ini yang sudah disangrai ini, apakah kualitasnya tidak menurun ya saat dikemas begitu? Berapa lama dia disimpan? Iya, betul Pak. Sebenarnya kita sudah pernah uji petik, uji sampel. Jadi yang paling bertahan itu adalah kopi biji yang sudah disangrai. Bisa simpan dalam waktu 9 sampai 10 bulan itu tetap awet. Jadi kualitasnya tidak turun ya? Kualitasnya tidak turun, cuma aromanya itu mempengaruhi sedikit, tapi rasanya masih dapat. Seperti yang masih baru ya? Seperti masih baru, jadi sedikit ada kurang dia punya aromanya, tapi rasa kopinya itu ya masih bagus. Nah, daerah-daerah mana saja sudah? Yang melakukan pemesanan terhadap produk-produk ini? Ya, itu seperti kemarin kita kirim ke Banjarmasin. Ya, ada juga ke Jakarta, ada ke Semarang, ada ke Jogja, ada Surabaya, ada ke Bali. Yang paling banyak itu ya Kupang, Jakarta. Ya. Bahkan tahun lalu kita coba ikut pameran kopi tingkat dunia di Cina. Itu tahun berapa? Kita ya tahun 2019 kopi kita ya sampai jual ke Cina. Sampai ke sana. Pernah kita kirim ke Belanda, pernah kita kirim ke Australia, tapi itu semua dalam bentuk green bean. Biji mentah ya. Itu harganya kompetitif? Iya, harganya itu khusus Pak. Jadi kita punya pasar khusus tentang kopi ya, karena kita memproses kopi ini secara specialty. Jadi harga kopi specialty itu lebih mahal daripada yang proses yang komersial, yang asalan. Ya, selama ini kira-kira kesan dari teman-teman yang pernah kesini ya, apakah itu memberikan testimoni yang baik ya terkait dengan rasa kopi yang dipancang di sini? Oh ya, kalau soal rasa, karena di Manggarai, di 3 Manggarai, bahkan di Manggarai Raya ini begitu banyak kopi-kopi lokal yang sudah beredar di pasar. Tapi menurut kesan dari konsumen kita, ya rasa kopi Wulang Pari itu lebih unik dari kopi-kopi. Uniknya itu dari segi aroma itu kencang sekali, lalu dari taste-nya, dari soal rasa itu lebih unik ya, itu bila dibandingkan dengan kopi-kopi lain ya, terutama ya kopi-kopi Manggarai kita ini ya lebih banyak juga paling disukai orang-orang luar.
Nah dari sini ya, kopi-kopi ini kira-kira menu minumannya itu seperti apa di sini? Berapa jenis? Ada espresso, Iya. lalu Kalau di sini memang kita varian kopinya itu ada 6. Robusta, ada Yellow Caturra, ada Red Caturra, ada Juria, ada juga kopi biji tunggal itu kopi lanang. Kopi Juria itu ya itu kopi kolonial, kayak kopi zaman Belanda. Zaman Belanda. Iya, dan itu kopi yang paling mahal kita jual di sini. Banyak ya? Iya. Banyak itu yang permintaan tinggi. Iya, itu yang paling banyak minta dari konsumen kita kopi Juria, karena itu hanya ada di Manggarai, di tempat lain itu tidak ada. Tidak ada, hanya di Manggarai. Hanya ada di Manggarai. Itu sumbernya itu di daerah Colong di Manggarai Timur. Dia itu kopi lokal, jadi dia kopinya tinggi juga. Tinggi juga, tapi sekarang ini coba kita mempengaruhi teman-teman petani untuk adakan istilah rehabilitasi. Artinya peremajaan kembali kopi yang tinggi itu, jadinya nanti tingginya itu tidak terlalu tinggi, yang nanti kita akan bentuk dalam bentuk peremajaan. Rasanya ini siapa yang buat, Pak Albert? Kalau pengemasan ini kita pesan di pabrik. Ini namanya aluminium foil. Sedangkan stiker di luar ini bolak-balik itu kita pesannya semua di Jakarta. Itu dicetak di sana, lalu mereka kirim sudah dalam bentuk yang sudah potong begitu. Sudah potong dan sudah ini tinggal di sini. Sampai di sini kita tempel di kemasan stikernya ini. Ya, kalau aluminium foil juga itu dari Jakarta, lalu juga dia punya stiker itu kita cetaknya di Jakarta. Setting semua ini kemarin kita di Jakarta. Ya, itu biayanya mahal juga. Ya, lumayan juga. Jadi sehingga kita jual kopi ini ya karena kemasannya itu juga mahal, lalu rasanya juga mahal karena kita menjual kopi adalah jual cita rasa. Nah ini harganya berapa? Kalau ini Yellow Caturra. Ya. Kalau orang Manggarai bilang ini Columbia kuning, ini berat bersihnya 250 gram. Ya. Lalu kalau kita menjual ke konsumen itu dengan 60.000. Ya. Ini yang Yellow Caturra. Ini yang Yellow Caturra. Sedangkan ini kopi biji tunggal, kopi lanang. Ini berat bersihnya itu 100 gram. Kita jual 50.000. Iya, ini yang lebih mahal dengan kopi Juria. Ya, kopi Juria ini. Nah, ini lebih mahal lagi. Ini dalam berat bersihnya itu 200 gram, yang kita jual 100.000. Dan ini banyak yang diburu oleh orang-orang luar, yang kopi langka ini. Ini Arabica ya? Sedangkan ini Arabica, ini sudah mendapat SIG dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini logonya, ini logo kopi Arabica Flores Manggarai, ini logo nasional. Dan ini sudah mendapat sertifikat indikasi geografis kopi Arabica Flores Manggarai dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau yang ini semua sudah Kalau yang 5 jenis ini belum. Sebentar lagi Robusta, kita akan dapat sertifikatnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, baik pemirsa, ini adalah salah satu kopi kemasan sendiri yang dilakukan oleh Wulang Pari Coffee. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa ini label luarnya ini didatangkan dari Jakarta, termasuk juga aluminium foil. Tetapi ya, tanpa diketahui juga bahwa di sini Bapak Hubertus Agung, pemilik kafe Wulang Pari Coffee, juga sudah melakukan pengemasan sendiri. Nah, seperti apa prosesnya? Mari kita lihat bersama. Sealer, artinya ditutup supaya dia agak rapi. Ini adalah mesin sealer, mesin pengemas. Kita lihat proses mesinnya.
Nah, apakah termasuk ini juga yang ini? Ini tidak ditutup karena ini nanti sipernya. Ya. Jadi nanti kalau dibuka untuk minum kita gunting di sini, lalu nanti kita buka sipernya, ya kalau sudah pakai bisa diklaim kembali. Bapak sudah lama ya menggeluti dunia usaha ini, dan dari tahun 2006 ya sampai sekarang. Suka dukanya seperti apa? Ya, dalam dunia usaha itu pasti banyak suka dan dukanya. Dalam usaha kopi ini lumayanlah cukup banyak suka dukanya. Lebih banyak kita dari 2006 sampai 2012 kita lebih banyak mengenal kopi Manggarai itu ke berbagai daerah, ke luar pulau. Lalu begitu banyak kirim-kirim sampel. Ya coba bayangkan kalau 5 orang pesan 1 kilo atau 2 kilo, ya kita harus korban ke sana kirim sampelnya. Itu tidak dibayar. Ya kalau 1 tahun kalau sampai 30-40 kilo untuk minta sampel, ya kita harus resiko. Dan itu kejadian mulai dari 2007 sampai 2012. Itu ya. Selama berapa tahun? Selama 4 tahun itu kita lebih banyak perkenalkan kopi Manggarai ini ya secara regional maupun nasional. Itu kita lebih banyak kirim sampel. Tapi proses pengolahannya waktu itu sudah modern kah? Mulai 2006 itu kita sudah mengenal proses pengolahan yang sedikit modern. Nah itu kita sudah mulai menghasilkan kopi yang specialty. Begitu 2010 kita membentuk suatu organisasi yang namanya Asosiasi Petani Kopi Manggarai Raya, Aslikom itu. Lalu pada waktu itu kita sudah mulai mengenal budidaya kopi yang baik, 2010. Lalu pengolahan kopi yang baik. Juga, ya. Mulai 2013 kita sudah mulai belajar tentang barista. Itu Bapak sendiri Pak belajar barista di mana? Iya, saya 2013 saya belajar sangrai di Bali. Oh, di Bali. Nah, ya. itu kelas dunia. Saya ikut, jadi saya salah satu peserta dari Manggarai. Lalu sertifikatnya keluarkan dari sana. Lalu mulai belajar barista itu 2015, 2016. Belajar budidayanya itu sudah 6 kali kita ke Puslit Koka, ke Jepang, untuk belajar tentang budidaya, tentang pengolahan, tentang tes cita rasa kopi, lalu tentang barista meracik kopi. Itu suka dukanya. Lalu mulai 2016 saya mengalami usaha ini sudah mulai banyak dikenal orang. Lalu begitu banyak permintaan kopi Manggarai ini, ya kita harus penuhi semua permintaan konsumen. Lalu memang begitu banyak konsumen klaim soal cita rasa. Itu ya, bagus ya? Iya, bagus. soal cita rasa ada yang perlu kita perbaiki, ada yang tetap kita pertahankan begitu. Nah lalu seiring berjalan waktu ya, nah belakangan kan sekarang pandemi COVID, ada tidak ya penurunan permintaan atau pelanggan yang mulai menghilang karena daya beli sekarang itu? Iya benar. Anjlok ya? Iya. Kita alami memang ada penurunan pemesanan order. Karena banyak teman-teman di Jakarta, di Jawa, Bali yang tutup kafenya, yang tutup toko kopinya. Jadi pemesannya itu tidak sebanyak sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita ya penghasilan di atas 40-an juta sebulan dari menjual kopi. Ini ya? Ya dari menjual kopi. Tapi sekarang ini ya standar 23, 30-an sebulan. 30-an juta. Anjlok ya sekitar 25% ya. Itu kita memang rasakan. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi, sudah ada grafiknya itu sudah mulai naik lagi. Ya mudah-mudahan ke depan ini ya permintaan kopi Manggarai itu semakin banyak. Itu permintaan dari mana itu? Yang banyak itu dari Kupang, dari Jakarta, dari Surabaya, lalu dari Semarang, dari Bandung, dari Jogja, itu dari Bali. Itu dikirim? Ya, Kirim kita atau langsung kirim, COD? kita kirim begitu kopinya sudah
dalam perjalanan langsung mereka akan transfer uangnya, uangnya itu. Jadi, secara online. Sekarang online. Ya, jual secara online sekarang ini lebih menguntungkan ini, Pak. Betul ya, Ya. biayanya murah, meriah. Ya baik, lalu selama Bapak berjalan usaha ini ada tidak perhatian dari pemerintah itu dari tahun 2017 ya, dari 2016 ya, 16, 17, 18 sampai sekarang ada tidak? Iya, kalau perhatian dari pemerintah ya kita konsentrasi kopi ini mulai 2010 itu yang sudah mulai kita geluti betul-betul tentang kopi ini. Ya pemerhatian dari pemerintah baik dari pusat, provinsi maupun daerah itu memang sangat membantu, terutama dalam pengiriman kita ke luar daerah untuk ikut festival. Oh itu dikirim ya? Itu dikirim oleh pemerintah. Ikut promosi kopi, ya. Ikut pelatihan, bahkan saya pernah 2020 itu ikut lomba roasting tingkat nasional di Jakarta, itu dibiayai oleh Pemda Manggarai. Jadi harapan ke depannya itu bahwa Pemda juga ya tetap memperhatikan kopi.